Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asfiati dengan nomor stambuk A1H1 19043. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian membuat tabel frekuensi dan mencari mean, median, dan modus serta kuartil 1, desil 6 dan persentil 63. Data di atas yaitu data 3. Kemudian mengstandar deviasi dan varians data distribusi berkelompok. Baik, yang pertama membuat tabel distribusi berkelompok, yaitu dengan menentukan hitung jarak atau rentangan atau R, di mana rums R yaitu data tertinggi dikurangi data terendah, di mana dari data di atas terlihat yang tertinggi datanya 59 dan yang terendah 30, maka dikurangi hasilnya 29. Kemudian menghitung jumlah kelas atau K, di mana rumusnya 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Maka 1 ditambah 3,3 dikali log 35 sama dengan 1 ditambah 3,3, di mana log 35 yaitu 1,5, maka dikali dengan 1,5, maka hasilnya 4,95. Jadi 1 ditambah 4,95 sama dengan 5,95 atau dibulatkan 6. Kemudian menghitung panjang interval atau P, di mana rumusnya P sama dengan R dibagi K, atau rentangan dibagi jumlah kelas sama dengan 29 dibagi 6, maka hasilnya 4,83 dibulatkan menjadi 5. Kemudian kita bisa membuat tabel distribusi, di mana kita melihat terlebih dahulu jumlah kelas, di mana jumlah kelasnya yaitu ada 6, maka tabel distribusinya terdapat sampai 6 nomor. Terus di dalam tabel distribusi ada nilai, frekuensi, tepi bawah, dan tepi atas. Nilai kita dapatkan dari panjang interval. Panjang intervalnya 5. Jadi dari data 30 dihitung sampai panjang interval 5 dapat 34 dari 30. 31, 32, 33, dan 34. Dan nomor 2, 35 sampai 39 itu panjang intervalnya 5, dan seterusnya. Kemudian frekuensi. Frekuensi kita dapat menghitung dari data di atas, di mana data 30 sampai data 34 yaitu 6 frekuensinya. Terus 35 sampai 39 frekuensinya adalah 4, dan seterusnya. Kemudian tepi bawah. Tepi bawah dikurangi dengan 0,5, di mana tepi bawahnya 30, 35, 40, 45, 50, 55. Jadi nomor 1 tepi bawahnya yaitu 30 dikurang 0,5, hasilnya 29,5. Begitu juga tepi bawah 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5, dan seterusnya. Kemudian tepi atas. Tepi atasnya itu yaitu 34, 39, 44, 49, 54, 59. Di mana tepi atas ditambahkan 0,5. Terdapat dari nomor 1
tepi atasnya 34 ditambah 0,5 hasilnya 34,5. Dan seterusnya nomor 2 39 ditambah 0,5 hasilnya 39,5. Seterusnya seperti itu. Maka kita dapat melihat tabel distribusinya tersebut. Selanjutnya menghitung mean, median, dan modus, di mana kita harus membutuhkan tabel bantu nilai tengah, frekuensi kumulatif, dan F kali XI, di mana nilai XI kita dapatkan dari 30 ditambah 34 atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2, maka hasilnya 32 dari hasil 30 tambah 34 dibagi 2. Dan selanjutnya nomor 2 35 ditambah 39, maka nilai tengahnya 37. Dan nomor selanjutnya sampai seperti itu, ditambah, dijumlahkan, dan dibagi, maka hasilnya nilai tengah. Kemudian frekuensinya yaitu 6, 4, 6, 5, 6, 8. Dan tabel selanjutnya frekuensi kumulatif, di mana jumlahnya ditambahkan, frekuensi ditambahkan, yaitu pertama 6, terus frekuensi 6 ditambah frekuensi 4, maka frekuensi kumulatifnya 10. Terus 10 ditambah frekuensinya 6, maka hasilnya 16. Dan dijumlahkan lagi, hasilnya 21, 25, 27, dan 35. Setelah itu frekuensi dikali dengan nilai tengah, di mana frekuensinya 6 dikali nilai tengahnya 32, hasilnya 192. Begitu juga sampai nomor 6. Nomor 2 37 dikali dengan 4, hasilnya 148. Dan seterusnya. Terus mencari mean, di mana mean rumusnya sigma Fi Xi dibagi sigma Fi, di mana sigma Fi Xi jumlahnya 1595 dibagi sigma Fi jumlahnya 35, maka hasilnya 45,57. 45,571. Kemudian median, di mana rumus median yaitu tepi bawah ditambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Di sini kita mencari interval kelasnya terlebih dahulu, di mana mencari interval kelas yaitu 1/2 dikali N sama dengan 1/2 dikali 35, maka hasilnya 17,5. Kita sudah dapat interval kelasnya yaitu 17,5. Kita melihat dari tabel di atas, yang jumlah 17 terdapat di frekuensi kumulatif nomor 4, di mana tepi bawahnya yaitu 45. Maka TB-nya 45 dikurang 0,5, hasilnya 44,5.
Diketahui N-nya atau jumlah datanya 35, frekuensi kumulatifnya 16, itu sebelum frekuensi dari hasil 21 yaitu 16, terus frekuensinya yaitu 5, dimana panjang intervalnya yaitu 5. Terus rumusnya tepi bawah ditambah P, N dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi, sama dengan tepi bawahnya 44,5 ditambah P-nya yaitu 5, terus N-nya 35 dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatifnya 16 dibagi frekuensinya yaitu 5, sama dengan 45,5 ditambah 5, hasil dari 35 bagi 2 hasilnya 17,5, terus dikurangi 16 dibagi 5, sama dengan 45,5 ditambah 5 dalam kurung hasil dari 17,5 kurang 16 hasilnya 1,5, terus dibagi 5, sama dengan 44,5 ditambah hasil dari 5 dikali 1,5 bagi 5 hasilnya 1,5. Jadi jumlahnya 46. Kemudian modus dimana modus yaitu nilai yang sering muncul, dimana kita bisa melihat data di samping terlihat data yang sering muncul, yaitu data nilai 40 munculnya 3 kali, maka modusnya yaitu 40. Selanjutnya menghitung kuartil 1, dimana rumusnya yaitu tepi bawah tambah P dikali dengan I bagi 4 kali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Selanjutnya kita mencari letak Q1 yaitu 1/4 kali N sama dengan 1/4 kali 35 sama dengan 8,75. Maka letak Q1 terletak pada nomor 2 yaitu tepi bawahnya 35. Kita bisa melihat pada tabel di samping yaitu frekuensi kumulatifnya 10. Jadi tepi bawahnya dikurangi maka hasilnya 34,5. Frekuensi kumulatifnya 6. Mengapa 6? Karena sebelum frekuensi kumulatif pada letak Q1 yaitu 6 dan P-nya sama dengan 5. Maka Q1 sama dengan tepi bawah tambah P kali I di per 4 kali N kurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi, sama dengan 34,5 tambah 5 dalam kurung 1/4 kali 35 kurang 6 dibagi 4, sama dengan 34,5 tambah 5 dalam kurung penjumlahan dari 1/4 kali 35 kurang 6 hasilnya 2,75, terus dibagi 4, maka 35,5 ditambah 3,4375 sama dengan 37,93. Selanjutnya desil 6, dimana rumusnya desil 6 yaitu tepi bawah ditambah P dikali dalam kurung 6 di per 10 kali N kurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Sebelumnya kita harus mencari letak desil 6, dimana rumusnya 6/10 kali jumlah data yaitu 6/10 kali 35 hasilnya 21. Maka letak desil 6 terdapat pada frekuensi kumulatif 21. Maka kita bisa melihat pada tabel di samping yaitu pada nomor 4.
yaitu tepi bawahnya 45. Maka dikurangi dengan 0,45 dikurangi 0,5, maka hasilnya 4,5 untuk TB-nya. Dan frekuensi kumulatifnya yaitu sebelum frekuensi kumulatif dari desil 6 yaitu 16. Dan frekuensinya 5. P-nya 5, I-nya 6. Desil 6 sama dengan tepi bawah tambah P dikali dalam kurung 6/10 kali N kurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Sama dengan tepi bawahnya tadi 44,5 dan P-nya 5, berarti dijumlah 5 baru dikali 21 dikurang frekuensi kumulatifnya 16 dibagi 5. Sama dengan 45,5 tambah 5 dikali 5 bagi 5. Maka 44,5 ditambah 5. 5 hasilnya dari 5 kali 5 dibagi 5. Maka jumlahnya dari 44,5 tambah 5 sama dengan 49,5. Selanjutnya menghitung persentil 63, di mana rumusnya P63 sama dengan tepi bawah tambah P dikali dalam kurung 63/100 dikali jumlah data atau N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Selanjutnya kita mencari letak persentil 63, di mana rumusnya 63/100 kali jumlah data. Maka 63 dibagi 100 dikali 35 hasilnya 22,05. Maka letak persentil 63 terdapat pada frekuensi kumulatif 22, di mana terdapat pada nomor 5, di mana frekuensi kumulatifnya ada 22 di dalam 27. Jadi tepi bawahnya 50, maka dikurangi dengan 0,5 hasilnya 49,5 untuk TB-nya. Frekuensi kumulatifnya yaitu 21. Frekuensinya 6, P-nya 5. Maka P63 sama dengan tepi bawah tambah P dikali dalam kurung 63/100 kali jumlah data dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi sama dengan tepi bawahnya 49,5 ditambah P-nya berarti tambah 5 dikali dalam kurung hasil dari 63 dibagi 100 dikali jumlah data hasilnya 22,05 dikurangi frekuensi kumulatifnya yaitu 21 dibagi frekuensinya 6 sama dengan 49,5 tambah 5 dikali dalam kurung 1,5 hasil dari 22,05 dikurang 21 terus dibagi 6 sama dengan 49,5 ditambah hasil dari pembagian di dalam kurung yaitu 0,875, maka jumlahnya 50,375. Selanjutnya menghitung standar deviasi. Pertama kita membuat tabel bantu di mana ada nilai frekuensi, nilai tengah, frekuensi kali nilai tengah dikurangi rata-rata dan frekuensi dikali dari hasil nilai tengah dikurangi rata-rata di pangkat 2. Di mana tabel di atas bisa dilihat dari tabel frekuensi kali nilai tengah 6 kali 32 hasilnya 192 dan seterusnya seperti itu. Kemudian tabel nilai tengah kurangi rata-rata, di mana rata-ratanya didapatkan 45,31. Dari mana 45,31? Dari sigma X atau rata-rata dibagi jumlah data atau N
yaitu hasilnya 45,31. Dan tabel selanjutnya yaitu frekuensi dikali nilai tengah kurangi rata-rata yang di pangkat 2. Jadi frekuensi 6 dikali dari hasil pangkat 13,31, maka hasilnya 1062,9366, dan seterusnya seperti itu, dan dijumlahkan frekuensinya adalah 35, dan sigma F1 dalam kurung FI dalam kurung XI dikurangi X bar di pangkat 2 yaitu 2781,00976. Selanjutnya yaitu rumus standar deviasi, di mana rumusnya yaitu akar sigma frekuensi dikali dengan dalam kurung XI dikurang X bar di pangkat 2 dibagi sigma FI dikurangi 1, di mana sigma FI yaitu 35 dan sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 yaitu 2781,00976. Jadi dibagikan hasilnya yaitu akar 2781,00976 dibagi 35 kurang 1, hasilnya akar 2781,00976 bagi 34, hasilnya akar 81,7944047. Jadi akar dari 81,7944047 yaitu 9,044029. Selanjutnya menghitung varians dari data berkelompok. Pertama, membuat tabel bantu nilai frekuensi nilai tengah, frekuensi dikali nilai tengah, dan kuadrat dari hasil nilai tengah, dan frekuensi kali nilai tengah di pangkat 2. Nilai tengah yang dipangkatkan 2 yaitu 32 hasilnya 1024. Sedangkan tabel dari frekuensi kali hasil dari pangkat 2 nilai tengah pangkat 2 yaitu frekuensinya 6 dikali 1024 hasilnya 6144, dan dijumlahkan frekuensinya 35, hasil dari frekuensi kali nilai tengah jumlahnya 1595, sedangkan jumlah frekuensi kali nilai tengah pangkat 2 hasilnya 75.465. Selanjutnya masukkan nilai dari rumus-rumus varians, di mana rumusnya yaitu akar dari sigma FI XI di pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma FI XI di pangkat 2 dibagi jumlah data atau N, dan dibagi jumlah data kurang 1 di pangkat 2 sama dengan akar hasil dari sigma FI XI pangkat 2 yaitu 75.465 dikurangi hasil dari sigma FI XI yaitu 1595 dipangkatkan 2 dibagi jumlah data yaitu 35 dibagi jumlah data dikurang 1 yaitu 35 kurang 1 pangkat 2 sama dengan akar 75.465 dikurangi hasil dari pangkat 1595 yaitu 2.544.025 dibagi 35 dan dibagi lagi 34 di pangkat 2 sama dengan akar 75.465 dikurangi hasil dari 2.544.025 dibagi 35 yaitu 72.000
10.686,42857 dibagi 34 dipangkat 2 sama dengan akar 277142,57142,85571 dibagi 34 dipangkat 2 sama dengan akar 81,7222689075211 dipangkat 2. Akar dan pangkat habis, jadi hasilnya 81,722268907.